Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat si Abah, perkenalkan nama saya Salsabila Rafifa dan saya bersama rekan saya Kesya Zahra Deogina. Hari ini kita mau diskusi bersama narasumber kita yaitu Abah Abdilah Sani. Nah, topiknya yaitu yang cukup dekat dengan pengalaman kita sehari-hari, yaitu apakah normal merasa gugup saat menyampaikan presentasi. Nah, pasti hampir semua orang pernah merasakannya. Nah, sudah kita tanya kepada Abah, pertanyaannya yaitu apakah Abah punya tips pribadi untuk mengatasi gugup saat menyampaikan presentasi berdasarkan pengalaman Abah sendiri? Menurut Abah apakah wajar jika mahasiswa melakukan presentasi padahal dia sudah mempersiapkan diri agar tidak kelihatan gugup saat presentasi? Jadi, bagaimana kita bisa tampil meyakinkan dan bahwa apa yang kita sampaikan itu bisa dipahami, kalau bisa disetujui. Dipahami dengan disetujukan beda. Ada orang paham belum tentu setuju, ya kan? Nah, jadi yang kita inginkan tentu memahami apa yang kita sampaikan dan menyetujui pendapat kita. Termasuk tidak mungkin nanti dalam presentasi itu kita membutuhkan masukan-masukan, ya kan, dari si A, dari si B, dari si D yang menjadi pendengar, mungkin ada saran-saran. Oke, tentunya setiap orang yang presentasi itu akan berbeda-beda ininya, performanya, penampilannya. Ada yang begitu meyakinkan, ya kan, kalau kita lihat bisa menggebu-gebu gitu kan. Tapi ada juga yang di atas malah tipis bisa saking ketakutannya gugup, deg-degan dan sebagainya, akhirnya malah jadi menghasilkan suatu presentasi yang tidak efektif. Jadi bagaimana sih sebenarnya orang bisa tampil baik dalam presentasi? Nah, tentunya yang pertama adalah persiapan sebelumnya, ya kan. Bisa berupa latihan, bisa juga pengembangan wawasan. Ya banyak-banyakin dong baca apa itu literatur, referensi, baca lagi konsep yang mau disampaikan apaan, pahami tujuannya, pahami siapa yang akan kita ajak bicara, kan gitu kan. Sehingga itu akan menambah kesiapan kita pada waktu menyampaikan presentasi. Terus yang kedua, ketika kita mau tampil presentasi tentu harus dalam keadaan prima. Pertama, jangan kurang tidur, ya kan. Nanti ujian skripsi dong nih, kadang-kadang saking nervousnya, saking gugupnya jadi nggak bisa tidur. Begitu mau presentasi akhirnya malah jadi buyar karena kondisi jadi nggak bagus, ya kan. Kurang tidur, jangan baru assalamualaikum mau tidur lagi di depan. Gimana ceritanya tuh? Ini orang mau ngomong kok tidur gitu kan? Ya, nah, berarti harus siap. Pagi-pagi ya segarkan badan, olahraga dikit atau sarapan gitu lah. Jadi jangan kelaparan, itu mempengaruhi itu. Iya, mempengaruhi kalau kamu kelaparan. Tapi kadang-kadang bukan suara kamu, malah perut kamu yang kucuk kedengarannya begitu, ya kan? Nah, sama lagi tentu ketika kita mau tampil ya bacalah doa Allahumma shrah li sadri atau rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli itu. Jadi secara itu kita tetap mengharapkan adanya intervensi dari Allah berupa kekuatan supaya lidah kita jadi nggak kaku, supaya omongan kita lancar, supaya yang denger juga nggak budak. Kalau yang denger budak kan susah juga, kamu ngomong hebat-hebat nggak didengerin atau jangan sampai salah paham kan gitu kan. Nah, itu berarti harus dengan doa. Terus berikutnya lagi bahwa sebenarnya orang yang bisa jadi gugup itu karena apa sih waktu presentasi? Kan kamu juga pasti punya pengalaman menyampaikan presentasi dan sebagainya. Sebagai mahasiswa pastilah kamu sering disuruh tampil dan sebagainya. Gimana kan? Apa yang menyebabkan orang itu jadi gugup? Karena dia takut salah di orang gitu. Ya, udah terlalu takut salah duluan, ya kan? Padahal kan belum tentu kamu melakukan kesalahan. Justru ketakutan kamu itulah yang menyebabkan jadi salah, kan gitu. Takutnya salah duluan. Oke, apa lagi? Ya.
Biasa. Kayak belum percaya diri aja, jadinya merasa tujuan. Belum percaya dirinya kenapa? Belum menguasai materinya. Ya berarti sebelum tampil ya harus baca ulang lagi materinya, terus ditambah lagi dengan diperkaya mungkin dengan buka-buka lagi referensinya. Terus kemudian kita nonton lagi mungkin video-video YouTube yang ada kaitannya dengan apa yang kita sampaikan. Jangan dikira bahwa ngomong saya saat ini saya nggak ada persiapan. Saya tadi semalam misalnya saya lihat si Salsa waktu mau ngomong ini ya, tadi juga saya rasa mau ngomong apa itu saya pelajari dan kemudian saya cari di ChatGPT, di AI. Jadi segitu saya ngomong ditambah lagi saya referensi dengan beberapa buku ya nyelonong aja saya ngomong itu nggak gugup lagi gitu, jadi terbiasa. Berarti kita harus menguasai apa yang mau disampaikan, ya kan? Sebagai Sasa nggak fokus gitu. nggak fokus, benar. Berarti apa namanya, ketika kamu mau presentasi usahakan bahwa kamu fokus kepada apa yang ingin disampaikan. Jangan bikin pacar dulu, bentar dulu. Iya, makanya kemudian bilang sama pacar kamu, Beb, bentar dulu ya gitu, saya mau presentasi dulu, kamu jangan ganggu deh, jangan bikin teror, awas loh gitu kan. Kalau kamu ganggu saya, kamu dan saya N gitu kan. Ya artinya fokus ke satu arah, jadi juga berusaha untuk tidak memikirkan hal-hal yang lain dulu, disingkirkan dulu, bukan dilupakan tapi disingkirkan dulu. Sementara kita fokus kepada satu arah, yaitu materi yang ingin kita sampaikan. Yang paling utama lagi juga tentunya perlu latihan. Latihan misalnya apa? Kamu menghadiri seminar, di situ seminar kamu berusaha untuk coba bertanya. Gitu. Kalau bertanya itu kan berarti dia merumuskan dulu apa yang mau ditanyakan, ya kan. Kemudian juga akan memperhatikan apa yang akan diomongkan, sambil itu dia akan memperhatikan apa yang menjadi jawaban, kan gitu kan. Belajar di situ, ya kan. Makanya saya katakan di kelas kamu, kenapa kamu nggak pernah ada yang mau nanya? Itu sebenarnya latihan public speaking. Jangan seperti yang kamu sampaikan tadi, channel udah ketakutan bilang sama teman, bilang sama teman begini, itu nggak usah peduli, namanya kita lagi belajar, ya kan. Mahasiswa kan memang lagi belajar, dan belajar itu juga tidak ada batasnya, seumur hidup orang belajar itu. Jadi kesalahan itu wajar-wajar aja sih, gitu. Jadi nggak usah takut. Nah, melalui kita mengikuti seminar, melalui kita itu bertanya di kelas, angkat tangan, itu memupuk keberanian, membiasakan diri untuk bisa merumuskan suatu masalah dan menuangkannya dalam bentuk pertanyaan. Tapi kalau kamu terbiasa diam aja, itu susah. Kita nggak terbiasa untuk merumuskan masalah, sehingga akhirnya ketika bertanya, seperti kamu sampaikan, ketakutan, jangan-jangan nanti dianggap pertanyaan bodoh gitu kan. Jangan-jangan nanti dianggap, nggak masalah, namanya kita masih belajar, bertanya salah kan wajar. Nah, kalau baru pintar mah jadi profesor, ngapain lagi jadi mahasiswa, kan gitu kan intinya kan. Kemudian harus jadi presiden saya kalau baru pintar mah. Makanya justru karena saya merasa saya bilang ini siap, maka saya jadi mahasiswa, kan gitu. Maksudnya terbiasa dalam suatu pembicaraan di tempat publik melalui bertanya di kelas. Nah, saya paksakan ada diskusi seperti ini kan tujuannya ke situ. Tapi yang saya mau adalah kalian tuh berdebat, berargumentasi, berdiskusi. Saya hanya sebagai moderator begitu. Jadi beda dengan di kelas. Kalau di kelas kan saya yang dominan ngomong terus. Nah sekarang sini maunya saya adalah kalian yang ngomong terus dan saya mendengarkan, gitu loh. Jadi jangan terbalik dari forum-forum yang ngomong doang saya doang. Oke, apalagi yang membuat orang biasanya menjadi tidak percaya diri pada waktu presentasi? Ya. Tidak percaya diri mungkin. Kalau masuk ke lain. Kenapa orang bisa nggak percaya diri? Kurang persiapan, kurang memahami, ngeblank, banyak masalah dan sebagainya. Apa lagi? Iya, malu saat dimulai salah, habis itu kayak takut salah ngomong. Ya itu tadi karena
kurang persiapan. Kalau kurang persiapan, ada lagi mungkin yang kita dapatkan dalam presentasi itu biasanya kita dapat ada orang yang apa namanya bantah kita atau bertanya, kita nggak bisa jawab, gitu kan? Ya sebenarnya kalau dalam presentasi dalam satu apa public speaking seperti saya ngajar dimanapun juga, itu selalu ada kemungkinan orang yang memang bertanya karena nggak tahu, tapi ada juga orang yang bertanya karena menguji. Ya kan menguji ini orang ngomong ngerti nggak sih gitu kan? Bagaimana cara kita untuk bisa mengatasi orang seperti itu yang bukan baru bertanya tapi menguji, atau bertanya tapi kita sendiri nggak tahu? Itu udah ketakutan duluan tuh, ya kan? Untuk tentang hal yang kita nggak tahu, tentu ketika kita memang nggak tahu menjawab, sampaikan terus terang kita nggak tahu. Mohon maaf, saya sepertinya belum menguasai masalah. Nggak ada masalah. Kan kita kan bukan Tuhan yang memahami segala-galanya. Sebagai manusia kalau dibilang, aduh saya nggak ngerti itu, bisa aja, kenapa enggak? Barangkali ada teman-teman yang lain bisa bantu jawab, kan gitu. Kalau dalam diskusi, dalam orang barangkali ada teman yang lain yang bisa, tapi kamu ngomong itu dengan tegar aja, santai aja. Memang nggak tahu mau diapain. Justru ketika kamu nggak tahu tapi kemudian kamu sampaikan dengan ngaco, sok tahu, itu malah jadi penilaian. Penilaian malah jelek. Tapi kalau kamu katakan sejujurnya bahwa kamu memang nggak tahu, nggak masalah, gitu. Maka sampaikan juga kepada teman yang barangkali kamu nanya sama saya nih, ya kan? Terus kemudian saya nggak bisa jawab. Aduh mohon maaf, saya nggak bisa jawab. Biasa telepon, barangkali kamu bisa jawab. Kan bisa. Emang di situ kelihatan jelek? Enggak, kan normal-normal aja kan, ya begitu. Terus bagaimana kalau misalnya ada orang yang menguji? Kelihatan sih, saya nanya bukan dalam rangka pengen tahu, tapi pengen uji kemampuan saya. Bisa aja. Aduh, saya tuh kurang memahami. Kalau anda apa ngerti, anda sampaikan kepada teman-teman. Kan saya balikin jadinya kan. Akhirnya dia yang nanya, akhirnya dia yang jelasin. Ada orang-orang seperti itu ya. Ketika dia sebenarnya bertanya, kemudian karena dia pengen uji, lalu kemudian juga dikasih kesempatan untuk malah seneng nih. Ngomong panjang loh gini supaya apa? Seolah-olah dia akan menjadi orang yang lebih ngerti ketika mau bicara. Nggak ada masalah, jadi aja pinteran saya daripada saya. Emang salahnya di mana? Nggak ada masalah. Saya nggak pernah merasa rendah diri karena ternyata Kaisa lebih bisa memahami. Kan yang namanya manusia, saya ngerti ini, saya ngerti ini, Kaisa ngerti itu. Kan bisa beda-beda. Kan orang itu adalah apa namanya, katakanlah jenius di satu bidang tapi idiot di bidang lain. Jadi nggak ada manusia yang sama jenius, impossible, gitu kan? Nah, secara logikanya kan ada manusia menguasai satu bidang lain nggak ngerti apa-apa. Jadi nggak usah takut kalau kita itu kemudian memberi presentasi tapi kemudian ternyata kita sendiri tidak menguasai masalah. Ya sampaikan secara jujur, jangan dari takutkan bego gitu, enggak lah. Biasa aja. Justru ketika kita kemudian nekat ngomong ya sok tahu, itu akan menjadi cacat bahwa orang sebenarnya nggak ngerti, ya kan? Ya orang sebenarnya nggak ngerti tapi sok tahu gitu. Orang pintar dengan sok pintar kan beda, ya kan? Orang sok cantik dengan cantik kan beda, ya kan? Jadi ketahuan. Orang yang cantik kan nggak pura-pura memang cantik, tapi orang yang nggak cantik kan belaga cantik, ya kan? Jelas itu. Maka dalam pembicaraan suatu presentasi juga orang yang memang mengerti akan memahami dan kelihatan. Tapi orang yang belaga ngerti dan ngomong semaunya di sini kelihatan mungkin nggak ngerti gitu. Ya, yang paling penting dalam suatu presentasi tentu kita juga perlu dibantu alat bantu. Apa alat bantunya misalnya? Catatan, terus nggak perlu dibawa, masa kamu presentasi mau banyak semuanya dibawa, ini susah lah, ngapain? Apa alat bantunya? PPT, PowerPoint, ya kan? Dan PowerPoint itu sesuai dengan namanya adalah poin-poin yang powerful. Apa artinya? Poin-poin yang powerful. Poin-poin yang memberi pengaruh besar terhadap pembicaraan kita. Jadi poin-poin penting. Ya. Jadi bukan berupa narasi. Ini salah kebanyakan orang itu membuat PowerPoint kok narasi, bukan. Pokok-pokoknya saja garis besarnya, terus ada garis besar semua. Itu hanya pemandu kita supaya kita bicara sistematik.
Kan saya udah sampaikan bahwa sistematik itu artinya berurutan, seperti kita lahir aja kan, kita lahir bayi dulu, terus kemudian jadi anak-anak, jadi remaja, jadi dewasa, jadi tua. Kan lahir dibalik gimana sistematiknya, lahir tua dulu, lama-lama kecil kan nggak ada. Jadi artinya bicara sistematik itu adalah bicara berdasarkan urutan yang logis, berdasarkan koordinat seperti apa gitu lah, enak tadinya. Kadang-kadang kalau misalnya kalau dalam film sih bisa, atau dalam novel dibalik tengah-tengah dulu, nanti flashback ke belakang gitu kan, balik lagi ke depan. Itu kalau pembuatan cerita sih nggak masalah ya. Atau kita bisa juga sih sebenarnya kalau presentasi kita mulai dari yang tengah-tengah dulu, terus kemudian backgroundnya kita ceritain seninya. Tapi kan itu bisa kita lakukan kalau kita sudah menguasai ya. Kalau kita nggak menguasai ya nggak bisa, susah gitu loh. Jadi artinya intinya memang kalau pertama kita menguasai, caranya menyampaikan bisa macam-macam ya kan, bisa disampaikan dalam gaya yang serius, gaya yang lelucon, gaya yang humor, atau gaya yang selang-seling, tergantung siapa audiensnya ya kan. Berarti kita berbicara santai atau tidak tergantung yang mau kita hadapi itu siapa gitu kan. Kalau kita ngobrol sama teman aja kan nggak mungkin kaku kan. Kamu ngobrol sama teman ini semua di satu kelompok ini, terus kamu mau mengungkapkan satu pendapat, kan kamu nggak grogi ya kan teman gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu bicara di depan dewan penguji ya tentu beda. Bicara juga ketika kamu ngelamar kerjaan, kamu di depan wawancara itu beda lagi ya. Tentu case-nya beda lagi kalau berbicara di depan calon mertua kan gitu kan, beda lagi. Perbedaan calon mertua kan beda lagi dengan ini. Semuanya punya ini. Berarti kita ketika presentasi pelajari who is your audience, siapa yang akan jadi audiens kamu, pelajari. Oh anak-anak, oh remaja, oh ibu-ibu, oh bapak-bapak, oh pejabat, oh orang biasa, oh teman. Itu cara penyampaian kita tentu menyesuaikan dengan kondisi yang ada ya kan. Bicara dengan anak-anak serius-serius pada kabur ya kan. Bicara yang terlalu bebas dengan orang-orang tua, apalagi katakanlah dosen, nah nanti kamu jadi dinilai, ini orang ngerti nggak sih gitu, malah jadi dinilai. Nah ketika jadi dinilai itu malah kamu jadi diuji jatuhnya kan. Kalau teman kan kamu nggak punya alasan takut bakal diuji, bakal segala macam, santai aja gitu. Jadi pahami siapa yang akan jadi pembicara klien kamu, jadi audiens kamu ya. Dalam ilmu komunikasi disebutkan siapa satu urutan, satu teori ya, yang namanya siapa berkata apa, kepada siapa, kapan gitu, di mana, kemudian efeknya apa. Berarti misalnya siapa, kita yang menjadi presentasi, jadi presenter ya, berkata apa yang mau kita sampaikan. Oke, materinya berarti kamu persiapkan. Yang ketiga apa tadi? Siapa berkata apa, kepada siapa, berarti kamu pelajari audiensnya tempat kamu ngomong ya kan. Siapa berkata apa, kepada siapa, terus apa lagi, kapan itu artinya waktunya lah ya. Saya sering ngajar waktu di kantor itu, kebagian waktunya jam 1 siang, orang habis makan siang, terus kemudian panas ya, otomatis ngantuk ya. Nah berarti saya harus mencari cara bagaimana supaya mereka jadi seger dengan ice breaking namanya, pemecah situasi ya. Nanti kapan perlu diperhatikan. Kamu minta duit sama orang tua ketika ibu kamu lagi cemberut, mau dikasih nggak kira-kira? Nggak dikasih ya. Kamu minta beliin HP baru ketika orang tua kamu ribut lagi bokeh, berani nggak? Iya, berarti kapan itu perlu diperhatikan. Ketika kita berkomunikasi itu kapan itu harus ya. Ketika ibu bapak lagi serius gitu, lagi agak serius pendapat, kamu tiba-tiba nimbrung, ini domelin kamu ya kan, diomelin ke orang lagi serius, kamu nimbrung terus minta lagi ya kan, enak atau tidak, cari penyakit aja gitu kan. Terus apa lagi, siapa berkata apa, kapan, di mana, terus apa lagi, dengan pengaruh apa. Artinya tujuan dari pembicaraan kamu itu apa, kamu menyampaikan sesuatu, ada materi apa, lalu apa goal yang akan kamu ya, harapan kamu dapatkan. Nah dengan prinsip seperti itu, siapa berkata apa, kepada siapa, di mana, dengan efek apa, itu nanti kamu akan tahu, oh berarti ini yang harus saya lakukan. Soalnya kamu gak ada masalah.
ya kan? Begitu juga dengan skripsi, nggak ada masalah. Kenapa? Kamu berkata apa kepada siapa, kapan, di mana, efek apa yang kamu harapkan, enak jadi ya kalau kita udah tahu. Nah ini salah satu tujuan daripada diskusi. Maksudnya saya katakan, oh hal-hal seperti ini kan kalau detail kan nggak nyampe di kelas ya. Pokok kualitas itu kan hanya pokok-pokok ini aja, pelajaran. Nah, kalau 14 kali pertemuan 14 poin saya sampaikan. Nah kalau ini kan kamu jumlahnya berapa? Kelas kamu berapa? Berapa kelompok? Berapa jumlahnya? 30 dibagi 3 atau bagi 2, 15 kan? 30 bagi 2 kan maka kamu udah gitu. Berarti ada 15 kelompok. Berarti kamu mendapatkan materi itu sebanyak 14 tambah 15, 29. Kok mana saya disalahin sih? Kan saya bertujuan supaya kamu tambah pinter kan? Kok mana disalahin gitu. Jadi memang kita harus lihat dulu apa yang saya lakukan sebenarnya tujuannya apa gitu. Hari ini libur 4 hari, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, semuanya datang kok. Dari hari Kamis datang, Jumat datang, Sabtu datang, Minggu datang. Seharusnya kan saya istirahat kan. Iya, tapi cara lain untuk kamu supaya kamu pintar. Jadi jangan dibalik-balik. Apa namanya katanya saya demi pribadi apa sih? Kalaupun misalnya saya udah dapat adsense dari YouTube, kan kamu dapat ilmu, imbang dong. Terus kemudian nanti ketika kamu ambil video, kamu tampilkan logo Unis. Berarti saya ikut promosi dong. Berarti semua orang kan mutualistik ya, saling menguntungkan kok. Kenapa saya cuma tidak mau demi keuntungan pribadi? Makanya yang berawal itu saya belakang nggak mau. Saya nggak seperti itu. Ya. Oke, ada nggak yang mau tanyain? Kira-kira bagaimana kita bisa optimum percentage? Sorry, bukan percentage. Supaya bisa tampil secara optimal. Gimana? Apalagi yang kamu ketahui? Ini doang sama yang ini dong ya. Ya apa pertanyaan senyum doang. Apa? Anak-anak bingung ya. Gimana jadi presentasi, jadi presenter. Cuma nanya doang aja bingung. Ayo. Yang penting dalam satu presentasi itu ada persiapan. Kita tahu tujuannya apa, ya. Kita tahu apa yang udah ngomong, apa kita mau ngomong, gimana kita mau ngomong, dan apa sih goalnya, tujuan, destinasinya apa. Sehingga kalau itu kita kuasai, insya Allah ya. Sebab yang namanya gugup dalam satu presentasi juga akan dihindari sih, juga kadang-kadang gugup. Kadang-kadang gugup juga. Kenapa misalnya saya lagi enak badan, bisa juga audiens itu ini orangnya sering makanya pada saya ngomong di profesor dokter, wah belum gitu kan. Jadi memang nggak bisa dihindari, orang itu pasti punya rasa berlebihan siapapun itu. Tapi kita maksimalkan dengan cara kita mengenali siapa yang akan kita bicara dan kita persiapkan dan kita fokuskan apa yang mau kita lakukan. Sekarang silakan ditutup. Jadi inti semua dari podcast ini, merasa gugup saat presentasi itu hal yang sangat wajar. Kita bisa fokus untuk mempresentasikan dan bisa menyiapkan diri terlebih dahulu. Sekian podcast dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.